warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Natsipa dengan NIM 6324002. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai sejarah lahirnya Pancasila. Bagaimana sejarahnya? Yuk simak video berikut. Jadi tanggal 1 Juni 1945 menjadi hari yang sangat spesial bagi bangsa Indonesia karena di tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Indonesia dijajah oleh Jepang selama 3,5 tahun. Pada saat itu Jepang juga sedang berperang melawan Sekutu. Jepang ingin bangsa Indonesia membantu mereka melawan Sekutu. Maka dibentuklah BPUPKI sebagai bukti dari janji tersebut. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945, namun baru beroperasi pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI memang dibentuk oleh pemerintah Jepang, tetapi mereka bekerja keras atas inisiatif para tokoh pahlawan Indonesia. BPUPKI dalam bahasa Jepangnya disebut Dokuritsu Junki Chasakai. Sama halnya seperti organisasi, BPUPKI juga memiliki ketua, wakil, dan anggota. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Wakilnya ada Ichi Mangase Yoshio, beliau perwakilan dari Jepang. BPUPKI berjumlah 67 orang, 60 dari Indonesia, 7 orang perwakilan dari Jepang. Sidang pertama BPUPKI berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang bertujuan untuk merumuskan dasar filsafat dan bentuk negara Indonesia. Pada saat itu ada 3 tokoh yang menawarkan konsep dasar negara. Mereka ada Sukarno, Muhammad Yamin, dan Soekarno. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan pidatonya yaitu 5 asas yang disebutnya sebagai dasar negara yang berisi pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Juni 1945, SPOMO mengusulkan dasar negara dengan paham integralistik dengan 3 prinsip sebagai berikut. Jadi pada tanggal 1 Juni 1945, SPOMO mengusulkan konsep dasar negara sebagai berikut. Saya namakan ini atas usulan teman kita yang ahli bahasa, yaitu Pancasila. Panca yang artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itulah kita menjadikan bangsa Indonesia kekal dan abadi. Demikian kata Soekarno. Nah awalnya itu Soekarno ingin menamakannya dengan Pancadharma, tetapi berkat petunjuk tokohnya yang ahli bahasa yaitu Muhammad Yamin malah menjadi Pancasila yang berasal dari bahasa Sanskerta. Maka ditetapkanlah Pancasila tersebut sebagai nama dari dasar negara. Namun isi dari dasar negara tersebut belum ditetapkan karena menuai pro dan kontra antara kelompok nasionalis dan kelompok agamis. Sidang pertama BPUPKI pun berakhir, namun belum merumuskan suatu rumusan dasar negara. Maka untuk dibahas lebih mendalam terkait rumusan dasar negara tersebut, bentuklah panitia yang berjumlah 9 orang atau panitia 9. Anggotanya sebagai berikut. Nah, jadi pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan suatu rumusan yang disebut dengan Piagam Jakarta. Namun sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya bukan menjadi ketuhanan yang maha esa. Kenapa? Karena menuai pro dan kontra antara kelompok nasionalis dan kelompok agamis. Dan Indonesia bagian timur pun kurang setuju karena mereka merasa rendah diri, tidak diakui agamanya. Nah, untuk menghindari konflik yang terjadi di Indonesia tersebut, maka ditetapkanlah ketuhanan yang Maha Esa pada sila pertama. Perubahan tersebut telah didiskusikan kepada 4 tokoh Islam, yaitu sebagai berikut. Nah, jadi pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk Pancasila pada awal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat seperti yang kita kenal sekarang. Jangan lupa masa lalu, tapi jangan juga terbelenggu olehnya. Saya Nazipa, sampai jumpa di sejarah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pasang budaya lama